Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Nesti Naidi. Oke, kali ini kita mendapatkan servisan Samsung A04 dalam penggantian LCD. Oke, langsung saja kita ikuti saja tutorial di bawah ini. Yang baru pemula atau baru belajar tidak apa-apa, kita ikuti saja step by step di video ini. Oke, pertama-tama kita buka dulu di bagian SIM tray-nya atau kotak SIM. Untuk memudahkan membuka bodi belakang atau backdoor, kita copot dulu SIM tray-nya. Setelah itu kita buka bagian backdoor menggunakan besi tipis atau lempengan besi. Ini bisa mencarinya di toko online atau di spare part HP. Setelah itu kita buka bagian sisi-sisi backdoornya pelan-pelan, karena itu bisa pecah. Kita lihat atau kita ukur saja di bagian sisi-sisinya, jangan terlalu keras. Setelah agak-agak kebuka, kita buka saja. Oke, ini tampilan belakangnya. Selanjutnya kita buka cover mesin. Di bagian atasnya bautnya lumayan banyak, jadi kita percepat saja videonya agar semuanya bisa mengikuti tutorial di bawah ini. Jangan sampai tertinggal di bagian baut-baut di bagian cover mesinnya. Untuk penggantian LCD Samsung A04 ini kita memerlukan atau kita membutuhkan membuka bagian covernya, karena di bagian cover ada fleksibel LCD, jadi kita harus mencopotnya. Oke, setelah bautnya terbuka, kita congkel bagian sini saja untuk membuka covernya. Nah, seperti ini penampakannya. Setelah itu kita buka soket baterai. Nah, di bagian bawah juga kita buka karena LCD melewati bagian bawah di bagian PCB charger. Kita buka juga di bagian baut-bautnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, oke. Nah, setelah baut-bautnya terbuka semua, kita buka bagian cover di bagian PCB charger, kita congkel saja bagian sini. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kita buka soket-soket. Nah, ini soket charger untuk menuju fleksibel LCD, ini juga kita copot. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita proses untuk membuka LCD-nya. Nah, copot-copot dulu di bagian fleksibelnya. Untuk bagian mesin atau ini kita bisa mencopotnya atau tergantung bagaimana. Nah, ini seperti saya ini bisa mencopotnya terlebih dahulu, karena kalau membuka LCD bagian PCB atau papan motherboardnya bisa jatuh karena tidak ada penyangkal di bagian baut-bautnya. Selanjutnya kita buka saja menggunakan korek api. Korek api gas ini sebagai alternatif pengganti blower. Jika kalian belum mempunyai blower, kita bisa menggunakan korek api. Gunanya itu untuk memanaskan lem-lem yang di sisi LCD agar lem memuai dan bisa membuka lem LCD. Setelah proses pemanasan, kita congkel saja menggunakan kawat seperti tadi. Nah, ini tadi kita mengecek mesinnya ini bisa jatuh, jadi tadi saya buka dulu, dan ini video sebelum membuka mesinnya. Ini contoh saat saya membuka LCD dan mesin motherboardnya copot. Jadi sebelumnya itu antisipasi, jadi saya edit videonya agar lebih mudah membuka LCD. Sebaiknya kalian mencopot terlebih dahulu mesin motherboard HP, dan di bawahnya itu bagian, nah seperti ini harusnya dicopot terlebih dahulu. Tadi saya sebelumnya lupa mencopotnya. Oke, setelah semuanya bisa terbuka, kita buka satu persatu LCD-nya. Ini agak keras, sepertinya sudah pernah mengganti LCD dan LCD-nya bukan original. Nah, kita buka di bagian sisi-sisinya. Kita congkel lagi, jangan terlalu keras karena di bagian frame atau sisi LCD itu mudah patah di bagian body-bodinya, jadi jangan terlalu keras. Nah, seperti ini. Setelah LCD dibuka, kita bersihkan bagian lem-lem di bagian sisi-sisi framenya. Di situ banyak lem-lem bekas LCD, kita buang satu persatu atau kita bersihkan. Kita congkel saja lem-lemnya, karena lem ini seperti lem karet, jadi agak mudah untuk membersihkannya. Kita bersihkan saja menggunakan pinset. Setelah itu kita gosok saja dengan sikat juga tidak apa-apa. Nah, di bagian sini banyak
serpihan-serpihan kaca LCD-nya kita bersihkan terlebih dahulu agar LCD barunya bisa presisi memasang di bagian frame atau di bagian bodi Samsung A04 ini. Nah, kita bersihkan bagian sisi-sisi, bagian bawah dan bagian atas. Oke, kita percepat saja videonya untuk membersihkan ini. Nah, setelah proses bersih semuanya di bagian sisi, selanjutnya kita belajar proses pemasangan LCD. Nah, ini LCD barunya. Di situ ada stiker atau bagian bawahnya kita cabut saja terlebih dahulu agar, nah, di bagian bawah LCD juga ada stiker atau lemnya, kita buka terlebih dahulu lalu kita tempelkan ke bagian seng atau bagian bodi LCD bagian belakang. Nah, seperti ini kita presisikan. Kita taruh dulu LCD nya, lalu proses pemberian lem LCD ini kita beri jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Untuk pas saja di bagian atas itu ada sensor proximity dekat kamera depan, itu jangan dilem, jangan tertutup ya, itu bisa mempengaruhi sensor-sensor yang ada di bagian depan LCD saat kita menelpon. Jadi kita beri secukupnya saja LCD atau lem LCD nya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jika terlalu banyak bisa kotor atau saat kering, dan terlalu sedikit bisa mengakibatkan LCD tidak presisi. Oke, setelah semuanya kira-kira sudah cukup memberi lemnya, proses selanjutnya kita pemasangan LCD Samsung A04 ini. Nah, ini fleksibel LCD nya kita masukkan di bagian lubang itu, dan fleksibel chargernya juga ya, atau yang lebih dikecil kita masukkan lagi. Nah, setelah masuk kita masukkan lagi di bagian yang kecil ke bodi. Nah, seperti ini. Setelah semuanya fleksibel LCD nya sudah masuk, kita presisikan antara LCD dan frame, kita tekan pelan-pelan saja. Setelah semuanya cukup pas, lalu kita pasang lagi atau rakit kembali PCB charger dan motherboard mesinnya ini. Kita pasang saja, kita presisikan, jangan sampai miring atau ada yang terganjal. Kita cek lagi kerjaan kita. Jika yang baru pertama belajar tidak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita lihat tutorial-tutorial di video-video. Nah, ini kita presisikan. Jika ada yang terganjal atau apa, kita geser, kita copot lagi, kita presisikan lagi. Jika sudah pas, bagian bawah juga kita pasang lagi seperti semula. Nah, oke, kita pasang lagi. Di itu ada kabel antenanya, kita presisikan, jangan sampai miring pemasangannya. Kita pasang dulu bagian fleksibel LCD, kita pasang soket-soketnya ke bagian motherboardnya. Oke, lalu ini fleksibel atau soket baterainya kita juga pasang juga. Nah, kita luruskan kabel-kabel antena. Untuk bagian atau LCD yang baru ganti ini sepertinya agak panjang bagian fleksibel LCD nya, tidak seperti yang original. Nah, ini kita pasang lagi cover bagian konektor charger, kita pasang lagi bautnya. Videonya kita percepat lagi. Oke, setelah kita memasang bagian cover konektor charger, selanjutnya kita pasang lagi cover bagian mesinnya. Kita presisikan, jangan sampai ada yang terganjal atau miring. Setelah semuanya pas, lalu kita pasang lagi baut-bautnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita pelan-pelan saja pemasangannya. Untuk yang baru belajar tidak apa-apa, kita sama-sama untuk menjadi teknisi juga harus dari nol, dari belajar seperti ini dulu. Sebelum belajar mesin, kita belajar ganti LCD, ganti konektor yang ringan-ringan saja dulu. Oke, setelah semuanya terpasang, kita pasang lagi bagian backdoor atau bodi belakangnya. Kita presisikan, kita tombolnya kita cek, jangan sampai miring. Oke, seperti ini kita presisikan di bagian tombol terlebih dahulu, jangan sampai tombolnya masuk atau miring.
Selanjutnya bagian atas presisi kita urut saja bagian ke bawah. Oke, setelah semuanya presisi kita cek lagi, jangan ada yang miring lagi di bagian backdoornya. Setelah semuanya oke, selanjutnya kita masukkan SIM tray-nya, jangan sampai tertinggal. Setelah semuanya sudah, kita proses beri karet. Fungsinya itu agar lem LCD benar-benar presisi di bagian framenya, karena ini sejenis lem karet jadi agak lama untuk proses pengeringannya, sekitar 2-3 jam agar lem benar-benar kering. Untuk proses ini kita menunggu sekitar 3 jam. Nah, ini setelah kita menunggu 3 jam, kita buka karetnya lagi, kita tes lagi, nyalakan HP-nya apakah penggantian LCD Samsung A04 ini benar-benar sesuai harapan atau benar-benar pas. Kita nyalakan dulu di bagian powernya, kita cek bagian sentuhnya. Di bagian pinggir-pinggir atau sisa-sisa lem kita bisa bersihkan menggunakan thinner cat atau bisa menggunakan minyak kayu putih. Oke, kita cek lagi bagian sentuhnya, karena ini saya tidak meminta passwordnya, jadi di bagian sini saja. Oke, sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.